Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Ini bagi pemirsa TV Muhammadiyah yang baru bergabung bersama kami hari ini, saya sudah bersama dengan Dr. Daeng. Kita membahas tentang apa sih yang terjadi 1 tahun kita ada di masa-masa dimana kita terkena pandemi corona. Nah, selain itu saya tadi udah bertanya, sebenarnya menurut Dokter Dayang 1 tahun ini kita masih punya sangat amat PR panjang gitu, dimana yang paling penting adalah bagaimana cara menekan orang-orang yang jangan sampai sudah ada penekanan angka orang terkena dengan penyakit COVID-19 itu sendiri. Nah, di segmen ini saya membahas tentang perlindungan tenaga kesehatan. Sejujurnya nih Dok, saya tuh selalu sedih mendengar berita kematian dokter yang banyak, tenaga kesehatan, suster, perawat segala macam gitu. Mereka garda terdepan kita semua gitu, yang melindungi kita semua, menjaga kita ketika kita sakit, pada akhirnya kalah juga gitu dengan virus ini gitu. Sampai ada yang namanya perlindungan tenaga kesehatan. Mungkin ini banyak pemirsa TV Muhammadiyah juga yang belum memahami sebenarnya apa sih yang memang saat ini dikencangkan nih dari ID juga gitu, sama pemerintah juga seputar tentang perlindungan tenaga kesehatan ini sendiri, Dok. Ya, yang pertama mungkin tentang isu perlindungan tenaga kesehatan ini muncul karena memang akhir-akhir ini banyak sekali banyak banget tuh. Yang terinfeksi banyak. Ini yang kita khawatir kalau semakin banyak petugas kesehatan yang terinfeksi, pelayanan kesehatan di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, kita khawatir lumpuh. Karena apa? Kalau sudah terinfeksi, apakah dia sakit berat atau tidak, itu pasti di grounded, diistirahatkan. Nah, kalau satu rumah sakit diistirahatkan atau banyak sekali yang diistirahatkan, pasti pelayanan di tempat itu lumpuh. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini yang gugur juga banyak. Dokter setahu saya per hari ini itu sudah 325 orang yang gugur. Perawat itu sudah juga lebih dari 200, bahkan bidan juga sudah banyak ya. Tenaga kesehatan ini kan diproduksi tidak cepat gitu. Tidak seperti, mohon maaf, bikin martabak gitu ya, langsung jadi 5 menit 10 menit jadi. Ini butuh puluhan tahun dan biaya kan besar. Jadi kita sayang SDM strategis ini bisa hilang. Kesempatan menolong orang, satu orang kan bisa, kalau dokter itu bisa menolong, potensinya bisa menolong 50.000 orang untuk satu dokter yang spesialis ya. Potensi untuk menolong orang hilang, biaya yang sudah dikeluarkan juga hilang. Makanya kemudian persoalan perlindungan tenaga kesehatan ini menjadi persoalan yang emergensi karena dua faktor tadi, faktor khawatir lumpuh pelayanan, karena ini kan semakin banyak masyarakat, semakin banyak, maka yang datang ke rumah sakit juga akan semakin banyak. Kalau semakin banyak datang ke rumah sakit, maka beban di pelayanan di rumah sakit juga akan semakin besar. Memang strateginya yang pertama ya tentunya kita menghindari atau mencegah kasus semakin banyak di lapangan. Tapi sekali lagi kita masih punya persoalan yang saya katakan tadi, kasus di lapangan tuh punya persoalan ya, karena terus masih banyak ya. 3M perlu barangkali direvisi. Ya, protokol kesehatan yang 3M mungkin perlu direvisi supaya masyarakat di lapangan protokol kesehatan berjalan dengan baik, kasus bisa turun. Kalau kasus turun, maka beban pelayanan juga akan turun. Kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong timbulnya banyak penyakit mungkin meskipun tidak populer sebaiknya jangan diambil. Salah satunya nih ya, cuti atau libur panjang. Itu kan memicu kerumunan. Memicu aktivitas yang membuat kita berkerumun. Itu harus dicegah. Kemudian yang kedua, kalau kita diskusi di Satgas di BNPB itu, untuk petugas kesehatan itu memang harus ada strategi khusus untuk perlindungan, karena petugas kesehatan di samping tadi yang saya sampaikan takut lumpuh pelayanan, kemudian SDM strategis,
tenaga kesehatan ini karena sangat rentan, betul. ya, karena sehari-hari bergaul dengan pasien Mereka COVID, ya, maka memang kita sudah canangkan apa yang kita sebut one step ahead. Apa tuh, Dok? Ya, satu langkah di depan untuk tenaga kesehatan itu mungkin pencegahan dan intervensinya kalau mereka tertular atau sakit. Ya, seperti begini, seperti masker ya. Masker tuh harus dijaga betul, karena penularan kebanyakan kan memang lewat pernafasan. Ya. Kita khawatir sekali petugas kesehatan itu mendapatkan masker yang abal-abal, yang tidak medical grade ya, yang tidak standar. Karena banyak sekarang dengan kondisi seperti ini, ya mungkin pengawasan bisa melewati pengawasan ya yang tidak standar, kemudian di lapangan terjual, dan banyak masyarakat yang tidak paham termasuk petugas kesehatan karena diklaim oleh yang memproduksi itu sudah bagus, tapi padahal mungkin tidak sebagus yang diklaim ya. Nah, ini perlu diyakinkan petugas kesehatan, terutama ya sebenarnya APD secara keseluruhan, tetapi masker sangat strategis karena bisa gampang terhirup kalau itu tidak medical grade. Kemudian lingkungan di rumah sakit, ya lingkungan rumah sakit itu kan banyak virus, karena di situ banyak orang sakit. Betul. Dan ruangannya tertutup lagi ya. Itu potensi untuk apa istilahnya viral load ya, kalau kita sebut viral load atau kandungan virus di udara, di alat-alat di ruangan, terutama yang tertutup, mungkin termasuk ruangan seperti ini. Itu akan sangat tinggi karena di situ ada pasien. Jangankan pasien itu batuk, bersin atau berbicara, helaan napas aja dia akan mengeluarkan virus. Nah, apalagi kemudian pasien-pasien yang lain yang OTG juga datang ke rumah sakit. Nah, OTG ini yang susah dikendalikan, susah dikenali. Nah, kalau itu tidak ada strategi untuk ruangan itu dibersihkan secara baik, ya dicarikan strateginya ya, membersihkan ruangannya, mensanitasi ruangannya, itu tidak dilakukan dengan baik, maka viral load-nya tinggi sekali. Ya. Kemudian maskernya nggak baik, abal-abal, gampang sekali terhirup. Ya, kalau itu terjadi berat. Yang terakhir, kalau nakes sakit, ya memang kita sudah menyarankan dan kita sudah diskusi dengan seluruh perhimpunan terkait untuk melakukan early intervention. Jadi kalau sudah terdeteksi, ya itu misalnya sudah ada gejala ya, meskipun ringan, atau tidak ada gejala tapi hasil ronsennya itu menunjukkan ada pneumonia meskipun sedikit, kita wajibkan untuk dirawat inap dan langsung diintervensi dengan obat-obat antivirus supaya bisa cepat diselamatkan. Dan itu memang saya sejujurnya, Dok, setiap saya nonton berita nih, Dok, yang tadi udah saya bilang di awal gitu, tenaga kesehatan banyak yang tumbang gitu. Bagaimana, kan gini, karena ini perlu diapresiasi dan perlu diakui pula gitu, mereka tuh bekerja 24 jam tanpa istirahat gitu, dan kadang-kadang kita masyarakat umum aja melihat mereka tuh sangat amat lelah gitu, tapi mau nggak mau mereka memang mengemban tugas yang sangat berat untuk saat ini gitu. Makanya perlu banget, penting sekali adanya perlindungan tenaga kesehatan ini. Jangan sampai yang benar tadi dokter juga bilang gitu, semakin bertambah lagi tenaga kesehatan yang gugur dan tumbang. Itu kan yang kita harapkan. Sebenarnya ya kondisi itu sama semua negara ya. Jurnal sudah menulis bahwa memang petugas kesehatan itu resikonya 3 kali lipat ya. Kemudian faktor kelelahan, faktor stres, cemas itu hampir semuanya sama. Jadi tidak hanya di Indonesia. Makanya strategi selangkah di depan dan melakukan intervensi awal yang lebih cepat itu penting untuk petugas kesehatan. Baik, kalau kayak gitu nanti pemirsa TVMU nanti juga kita bakalan ngebahas tentang kebijakan-kebijakan yang memang sekarang nih sedang ada dan sedang dicanangkan gitu. Dan juga nanti seperti biasa kalau sudah ada di segmen terakhir, saya akan memberikan tips dan trik seputar bagaimana sih sebenarnya kita menghadapi virus corona yang masih terjadi sampai dengan saat ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini.